Sebetulnya target Zionis ini apa sih? Kenapa mereka membombardir warga sipil? Kenapa mereka membombardir anak-anak dan wanita? Memang ini sekali lagi gambaran depresinya para tentara Israel. Mereka ini sudah tidak memiliki target yang bisa mereka habisi. Mereka mau mentarget para pejuang, ya para pejuang punya sistem keamanan sendiri, nggak bisa disentuh. Mereka mau mentarget para petinggi-petinggi Hamas, ya mereka juga punya sistem keamanan sendiri, jadi nggak tersentuh, nggak tahu di mana lokasinya. Maka pada akhirnya mereka frustasi dan depresi. Udah kita bunuh aja anak-anak dan wanita itu. Apakah mereka membunuh secara random gitu ya? Pokoknya rumah bam hancurin, ini rumah bam hancurin. Sebetulnya enggak. Saya harus fair di sini teman-teman. Saya harus fair. Kita sebagai seorang jurnalis Muslim, kita harus fair dalam menyajikan sebuah informasi. Sebetulnya yang disasar oleh para jajah tempur Israel ini para pejuang Gaza atau setiap anak-anak muda yang punya afiliasi dengan gerakan perjuangan di Gaza, atau, nah di sini parahnya nih, atau mereka sengaja mentarget kerabat, anak-anak, wanita, entah itu ibu, bibi, dan juga adik, kakak, pokoknya ini kotornya penjahat ini kotornya penjajahin teman-teman. Di sinilah biadabnya. Jadi karena mereka ini nggak bisa mengakses keberadaan para pejuang, jadi mereka membunuhin keluarga-keluarga mereka. Dan ini jelas benar-benar telah menyalahi undang-undang internasional, hukum internasional. Nggak boleh kita membunuh ibunya pejuang atau anaknya pejuang hanya karena kita nggak bisa mengakses atau mencapai target pejuang itu. Nah itu yang sedang terjadi di Gaza hari ini. Jadi mereka itu, para penjajah ini ingin memberikan efek jerak untuk setiap keluarga yang berpikir untuk memasukkan anak-anaknya ke dalam barisan para pejuang. Ini parah banget sih. Jadi gini contohnya, saya kasih contoh nih. Misalnya taruhlah namanya Umar ini pemuda 24 tahun. Jadi dia misalnya bergabung dengan Brigade Ezdin Al-Qassam sudah 3 tahun misalnya ya. Nah jadi ketika pertempuran terjadi, Umar ini sudah di standby, sudah disiagakan oleh komandannya, oleh penanggung jawabnya di satu pangkalan tertentu untuk misalnya menghalau kalau ada serangan darat melalui jalur timur gitu ya misalnya. Jadi Umar ini berada di satu tempat yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh musuh. Nah karena musuh ini dia nggak bisa menjangkau si Umar ini, akhirnya dia tuh apa? Target rumahnya si Umar. Ibunya, ayahnya tuh dibunuhin, bam. Adik-adiknya, keluarganya semua dibunuhin. Nggak cuma keluarganya, mereka juga mentarget kadang tetangganya dan sepupu-sepupunya, kerabat-kerabatnya. Orang yang nggak ada kaitan dengan Umar pun itu ditarget. Jadi mereka ingin memberikan pesan kepada masyarakat Gaza, jangan kalian coba-coba mendaftarkan anak kalian atau membiarkan mereka bergabung dengan kelompok ini. Hei kalian, kalau kalian punya tetangga yang bergabung dengan kelompok ini, maka hati-hati kalian akan jadi target. Jadi separah itu, sebiadab itu tindakan mereka. Itu sudah di luar nalar itu. Jadi mereka itu berusaha untuk apa? Untuk membuat para pejuang ini seperti apa ya istilahnya? Patah semangat gitu ya. Sedang berjuang di depan, di garis depan, sedang berhadapan-hadapan dengan musuh, dan mendengar kabar semua keluarganya meninggal. Makanya kalau kita lihat polanya teman-teman, serangan-serangan udara Zionis ini ketika membombardir sebuah wilayah, itu dia membombardir satu gedung penuh. Jadi satu gedung itu biasanya ada 10 sampai 12 flat, hancur semua. Setiap flat, setiap rumah itu ada sekitar 7-8 orang. Bayangkan, coba antum kalikan deh. Jadi memang ini genosida satu keluarga full. Jadi penjajah itu ingin membumi hanguskan satu pohon keluarga dari A sampai Z. Makanya banyak di Gaza ini keluarga ini udah jadi nggak ada lagi kerabat sama sekali. Kadang dia cuma punya, ya misalnya punya 3 saudara dan saudaranya punya beberapa anak, semuanya mati dalam satu serangan. Akhirnya dia sudah sebatang kara. Sebatang kara ini bukan hanya nggak punya ayah, nggak punya ibu ya, saudaranya juga meninggal, adik kakaknya meninggal, sepupunya meninggal, ponaknya meninggal. Tuh banyak kasus di Gaza itu. Jadi mereka berusaha membuat efek jerak kepada para pejuang. Dan mereka kira ini akan berhasil. Ini nggak akan berhasil. Ini sudah terjadi sejak 2008 seperti ini memang konsepnya. Jadi ini sebetulnya malah menambah semangat. Dan itu hebatnya warga Gaza teman-teman. Jadi mereka itu tidak gentar, tidak ketakutan dengan ancaman ini. Malah ini menjadi pemacu buat mereka. Karena bagi warga Gaza ya, kalaupun saudara-saudaranya meninggal, keluarga yang meninggal, oke lah, sedih lah, wajar. Semua manusia pasti sedih. Nangis itu manusiawi. Tapi setelah itu mereka akan berpikir secara logis, ya Masya Allah, ayah saya sudah tenang, sudah aman di surga insya Allah Ta'ala.
ya sebagai syuhada, tidak perlu lagi hidup di dalam blokade, tidak perlu lagi hidup di bawah bayang-bayang terorisme penjajah, tidak perlu lagi kesulitan mencari makanan, mencari obat-obatan di dunia. Jadi seperti itu, dan itu yang harus diyakini oleh kita sebagai umat muslim.